What's up teman-teman, balik lagi sama aku Tiger di Diorama Tech ya. Oke, hari ini kita kedatangan satu monitor dari Asus, yaitu ROG XG27 ACS. Ya, mending opening dulu ya. Monitor ROG 1 ini tuh baru diumumin awal tahun ini ya, di kuartal pertama. Yang monitornya itu tuh memiliki beberapa keistimewaan. Salah satunya adalah refresh rate yang native di 180 Hz. Jadi sebelum kita jelasin lebih jauh lagi ya, mending kita unboxing dulu lah ya. Apa namanya itu monitornya gitu. Karena kotaknya gede seperti biasa, kita akan unboxing di lantai. Nggak cukup, meja gue nggak cukup coy. Bentar ya, tak ambilin dulu monitornya, oke? Wah, ini dia barangnya. Gede banget, bentar. Gede banget barangnya, sumpah semen cok. I got gunting kodok. Oke, let's go. Kita unboxing dulu ya guys. Ini masih plesteran soalnya. Jauh ya Asus ya. Nanti plaster lagi, plasternya di rumah masih ada loh. Plaster biasa gitu. Oh, ini namanya listrik statis coy. Oke, karena ini barang pinjaman jadi ada wadah ini, kita isinya kabel-kabel doang, dipisah gitu daripada nanti hilang. Oke, let's go lah, kita buka yang monitornya dulu ya. Oh, balik. Oh iya, balik. Kebalik guys. Oh, ini kita tahan kaki bawahnya, ini kaki bagian bawah ya, ini ya. Bentuknya galanya dari apa namanya itu monitor ROG yang lain ya, biasanya kan bentuknya kayak segitiga kaki doang, tapi ini malah kotak gini loh. Bentuknya malah kayak yang seri TAF ya. Tapi ada tempat di sini, nggak tahu nanti kita coba pasang dulu aja ya, siapa tahu ada fungsinya itu. Nah, ini jelas tiangnya cok. Gede banget tuh iya. Oke, tiangnya plastik ya, kerosok banget. Cuma ya oke, ini tiangnya gede banget ya, kayak grindo bentuknya. Ada kabel manajemennya, atau bisa naik turun juga, oke. Ini, oh ini bisa kayaknya buat masang tripod, nggak tahu ya ini ya. Ono bolongan juga di sini. Buat apa namanya tuh webcam kali ya, ini ada lubangnya nih. Kita lihat barang lainnya ya. Terus ini how to assembling monitornya, oke. Ini kalau bagi kalian yang nggak tahu, ya nggak pernah trial and error dan selalu baca buku, ini boleh dibaca buat cara masangnya biar nggak salah. Kok siapa tahu toh monitor kok dilaket jadi malah jadi apa mobil atau jadi roket toh. Oke. Ini monitor ya guys ya. Ayo. Oke, ini monitornya ya, bentuknya kayak gini. Biasa banget ya kan, nggak tahu ini lampunya hidup atau enggak. Ini ada lampunya nggak ini? Ini dari bentuknya ya, ini dof banget ya. Maksudnya ini kayaknya nggak bakal urup, nggak bakal hidup. Ini plasternya taruh sini ya, soalnya kan ini barang pinjaman jadinya ya harus taruh sini, taruh depan malah nutupi toh. Oke, kita assemble dulu ya, kita pasang dulu semuanya. Oke, kita pasang monitornya dulu di sini ya, oke. Nek masangnya harus cukup gampang sih, cuma ini sama monitor ceklek jadi. Skorpio diuntir-untir jangan lupa ya, nanti tidak coblok nanti. Jembar banget cok, sumpah. Ini cukup gak ya? Sumpah, ini monitornya jembar banget. Kayaknya ukurannya 27 inci. Dan monitorku yang laptop cuma segitu cok. Segini loh, sekecil ini gitu loh. Ini segini. Jadi kita coba atur mejaku dulu ya, biar nanti bisa masuk semuanya di sini, oke? Oh sumpah cok, gede banget loh. Real cok, gede banget segini. Oke, ini kita dapat kabel-kabelnya di sini ya. Udah diwadahin semua sama orang Asus. Kita, oh ya ini ada stiker-stiker buat hiasan monitor kalian, misalnya tempelin sini atau apa gitu kan. Ya ini ada stiker-stiker yang dari Asus ini ya. Kabel power, kabel Cino, ya Allah, ini yang colokannya 3 miring kayak orang sedih gitu loh. Yang kayak gini. Kabel power Eropa, colok ada 3 gini gini, sumpah ya kurang deh, colokannya cuk. Dapat snack, itu jangan dimakan snacknya, weh. Icik-icik.
kabelnya DisplayPort. Aku kudu golek soalnya iki colokanku cuma HDMI. Wah, sumpah iki. Ya wis lah, habis ini kita colok-colok dulu aja ya. Aku tak nyari colokan yang buat colokan Eropa ini, nggak ada soalnya aku. Aduh, nggak PR malan. Oke lah. Tara. Aku tuh nyari kabel HDMI sih. Aku nggak punya, saya tak cari dulu. A few moments later. Oke, aku udah beli kabel HDMI. What the? Ini udah kepasangan, cuma ini belum tak setting, jadi resolusinya masih sama. Kotak resolusinya. Oke, that's it. Kita udah setting monitornya ya. Jadi ini monitornya bakal aku pakai beberapa waktu dulu, nanti kita lanjut reviewnya. Jadi ya tunggu saja beberapa saat lagi, oke? One eternity later. Oke teman-teman, monitornya kan udah aku pakai sekitar ya 5 harian ya. Sekarang kita masuk ke review kecil-kecilannya. Ya kita jelasin dikit-dikit lah ya tentang speknya dan lain-lain. Oke, kita kembali ke studio. Yaitu yang pertama, untuk ukuran monitornya sendiri dia ada di 27 inci dengan resolusi 2560 kali 1440 pixel ya, alias 2K. Jadi gambar yang dihasilin oleh monitor ini tuh udah tajam ya, jadi nggak blurry lagi. Beda ya kalau misalnya pakai monitor yang 27 inci tapi resolusinya masih Full HD, itu pasti gambarnya akan sedikit blurry gitu loh. Terus kalau kalian cek di settingan, itu sebenarnya ada settingan di mana monitor ini bisa disetting ke 4K ya. Cuma kayaknya itu nggak native, jadi hasil gambarnya itu nggak setajam kalau yang 2K gitu loh. Jadi kayaknya itu menurutku tuh ya eman-eman aja gitu loh. Kenapa harus ada settingan 4K juga gitu. Tapi setelah monitor ini tak coba di PC temenku ya, itu pilihan 4K-nya tuh hilang gitu loh. Aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin bug kali ya. Terus yang paling penting dari monitor ini adalah refresh rate-nya sudah ada di 180 Hz. Itu native ya, jadi nggak di overclock. Dengan catatan kalian harus menggunakan kabel DisplayPort. Gambar yang dihasilkan di 180 Hz native ini tuh tidak menghasilkan gambar yang apa ya, yang blurry, yang mungkin ada ketinggalan jejak-jejaknya, apa ya, motion atau apa gitu. Jadi hasilnya tuh lebih bagus gitu loh, yang native daripada yang overclock. Dan tidak menghasilkan panel yang panas juga ya. Panelnya juga nggak bakal agak heating ya, nggak bakal panasan gitulah intinya. Lalu untuk response time-nya, monitor ini udah ada di 1 milisecond ya, GTG. Panel monitor ini tuh udah fast IPS ya. Ya warna yang dihasilkan pokoknya udah 16,7 juta warna. Yang ini warnanya udah cocok banget sih buat kalian para desainer, para yang suka ngotak-atik warna. Itu karena udah ada di DCI-P3-nya di 97%, terus yang sRGB-nya ada di 133%. Next untuk brightness-nya itu di settingan normal itu ada di maksimal 350 nit ya. Terus untuk misalnya HDR-nya dihidupin itu ada di 400 nit. Lalu untuk kontras rasionya cuma di 1000:1 ya, panel IPS cuy, bukan panel VA gitu kan. Terus untuk colokan-colokan itu dia ada satu colokan DisplayPort, terus ada satu colokan HDMI 2.0, terus ada colokan Type-C dan colokan audio jack. Tapi sayangnya dia nggak dilengkapi dengan speaker ya. Jadi ya kalau mau keluar suaranya ya colokin speaker eksternal harusnya di situ gitu. Terus ada satu hal yang disayangin di port Type-C-nya ya. Karena port Type-C-nya ini kan bisa power delivery, bisa buat DisplayPort juga kan. Tapi power yang dihasilkan dari Type-C-nya ini cuma di 7,5 watt. Jadi kecil banget ya. Walaupun buat ngecas tuh juga bakal lama banget. Bahkan kalau misalnya mau pakai ROG Ally, produknya Asus yang lain, itu kayaknya juga powernya susah sih buat ngangkat gitu lah ya, 7,5 watt cuy. Terus aku sekarang bakal ngecas HP ku ini, yang ini sekarang ada di 20%, ya kan? Oke, sip. 20%, nanti kita bakal dapat berapa menit buat nyampe ke sekian persen gitulah ya. Nah, kita coba dulu aja kali ya. Oke, let's go.
Oke, jadi buat charging itu cukup selemot itu ya. Karena emang dari 20 sampai ke 50% dengan kondisi airplane mode itu di 47 menit. Oke, hampir 50 menit. Ya, so slow. Nggak tahu sih ini power delivery-nya itu diperuntukkan untuk gadget apa gitu loh. I don't know. Feels a little bit wrong for me. Oke, next. Untuk secara desain ya, ini kaki dari monitor ini tuh rasanya tuh nggak kayak ROG banget gitu loh, tau gak sih? Ini malah lebih kayak desainnya TUF. Yang kaki monitor itu kotak gitu loh, jadi nggak yang segitiga terus ada lampunya gitu. Dan ini juga ada slot kecil, kayaknya itu memang buat naruh HP. Cuma waktu aku naruh HP di situ, kayaknya tuh gimana ya, kayak kurang aja gitu rasanya itu loh. Apalagi kalau misalnya kalian pakai monitor itu yang biasanya dipentokin ke bawah gitu loh, monitornya nggak dinaikin ke atas. Jadi buat HP pun nggak cukup di situ gitu loh. Nempel pun kagak, apalagi kalau misalnya HP kalian pakai casing gitu loh, nggak bisa masuk cuy gitu. Jadi kayak mending nggak usah diadain sekalian aja gitu. Tutup aja, mending pakai mounting kaki yang biasa ROG punya gitu kan. Cuma ya nggak tahu lah, mungkin Asus pengen nyoba sesuatu yang baru kali ya. Oke, lalu untuk sisi ergonomisnya dia bisa di swivel, pivot itu bisa ya, diputar-putar tuh bisa, jadi bisa buat monitor kalau kalian suka apa coding atau apa bisa dibalikin 90 derajat, bisa kalian dangain gini, apa? Dangain itu apa sih? Didangak giniin apa sih? Bahasanya di swivel gitu ya. Terus dipivotin, digeser putar-putar gitu. Terus juga udah VESA mount ya, jadi bisa diganti mountingnya pakai VESA arm, itulah itu namanya itu. Lalu untuk di bagian kaki monitornya itu bagian atas tuh kayak ada slot buat apa ya? Buat tripod kali ya. Kayaknya masa kayak gini deh kayaknya. Tapi gak tau kenapa itu colokannya harus yang female gitu loh. Kenapa nggak male sekalian biar nanti bisa ditambahin apa namanya itu extender dikit, habis itu kan atasnya bisa dikasih webcam atau mungkin kamera sekalian gitu ya. Lalu juga ada fitur-fitur lain bawaan monitor ini ya, kalau kalian cek di OSD-nya itu loh, macam trace free technology, game plus, low blue light, game visual, VRR technology, extreme low motion blur, ALMB sync, shadow boost, aspect control ya, bawaan monitor-monitor Asus gaming yang lain ya, mirip-mirip gitu loh. Setelah aku pakai monitor ini beberapa lama ya, ini aku sih ya personally aku cukup puas karena dengan ukuran 27 inci gini tuh bisa muat banyak gitu loh. Kalau kita buka aplikasi editing ya, itu kan bisa muat banyak tuh Windows-nya tuh dan gak tabrak-tabrakan gitu, masih kelihatan jelas. Apalagi dengan resolusi yang 2K gitu. Terus yang untuk gaming itu menurutku udah enak banget karena emang refresh rate-nya sampai di 180 Hz ya. Jadi untuk main apa ya, FPS ataupun main game-game MOBA atau game-game lain lah, game-game yang single player lah, itu udah smooth lah intinya. Mouse-nya udah smooth lah itu. Tergantung ini aja, tinggal laptop aja bisa kuat atau enggak sampai ke situ gitu. Ya, menurutku ini worth banget sih buat dibeli karena harganya ada di sekitar 3,9 juta ya, nggak sampai 4 juta ya. Jadi kalian dengan harga kurang dari 4 juta kalian udah dapat monitor kayak gini ya. Yang 27 inci, warnanya udah DCI IP3 97%, refresh rate-nya 180 Hz, native. Terus yang fitur-fitur lain yang apa namanya itu yang bisa melengkapi itu ya, fitur-fitur yang ada di OSD-nya. Cuma sayangnya ya itu tadi, Type-C-nya itu cuma bisa ngedeliver 7,5 watt aja gitu loh. Jadi terlalu kecil gitu menurutku sih. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Sedikit pembukaan, unboxing atau review. Unboxing dan review dari monitor XG27 ACS milik Asus ROG ini. Ya, pada akhirnya semua akan kembali ke pilihan kalian mau beli monitor ini atau enggak. Tapi menurutku sih ini worth banget buat dibeli, buat dimilikin, buat dipakai nge-game dan lain-lain. Pokoknya udah daily udah enak banget. Ya udah, itu aja mungkin dari aku, Tiger ya. Next kita bakal review apa lagi ya? Ya ntar lah ya, gampang lah ya. Ya mungkin kurang lebih itu dulu dari aku. Kita akan ketemu lagi di video lain, di tempat yang lain mungkin. Gitu. Bye bye. Anjay. Oke, coy.